Assalamualaikum sahabat hikmah. Semoga pagi ini Allah karuniakan kepada kita rezeki yang barokah. Sahabat hikmah, apakah Anda penggemar singkong dan aneka olahannya? Umbi-umbian yang satu ini memang bisa diolah menjadi aneka makanan. Bahkan singkong bisa diolah jadi croissant. Bahan dasarnya bukan tepung terigu, tapi dari singkong. Dengan isian coklat, croissant singkong pun siap untuk disantap. Masih berbahan dasar singkong, kali ini kita akan bahas yang tradisional, kecimpring. Kecimpring adalah camilan khas dari Jawa Barat. Mak Muah adalah salah satu penjual kecimpring yang biasa menjajakan dagangannya di wilayah tempat tinggalnya, di Ciparai, Kabupaten Bandung Barat. Aropa kecimpring, ya nih. Di tengah gempuran makanan modern, ternyata kecimpring tetap mampu bertahan. Penganan yang bercita rasa gurih ini tetap memiliki penggemar. Karena kecimpringnya enak, renyah, gurih, dan kerasa itu bumbunya, Kang. Harganya irit, murah lagi. Jadi setiap kalangan bisa membelinya. Sahabat hikmah, Mak Muah menjalani profesi ini bukan baru 1 atau 2 tahun saja. Akan tetapi sudah 50 tahun lamanya. Usia Mak Muah sendiri sudah menginjak 84 tahun. Berarti sudah lebih dari setengah umurnya Mak Muah berjuang mencari penghidupan lewat kecimpring. Meski tubuhnya sudah renta, Mak Muah harus tetap berjuang mencari nafkah karena sang suami sedang terbaring sakit. Padahal Mak Muah sendiri sudah 3 tahun terakhir menderita stroke ringan yang menyebabkan kaki hingga mata kirinya mati rasa. Bahkan untuk berjalan dan memakai alas kaki saja Mak Muah kesulitan. Akan tetapi ia tak mungkin berhenti berjualan karena ada kebutuhan rumah tangga yang harus ia penuhi. Kagak bisa seteruk langsung sampean ya teh. Sadayana nyeri wae. Teh emut mama atas teh aya atas bade atas di pada nararangisan. Sabolah atas teh air raya atas kararosong. Manta acan wae kita dicana kuno gaduhna kuno Gusti Allah. Dalam sehari hasil jualan Mak Muah tidak tentu. Tapi jika di rata-rata, Mak Muah bisa mengantongi keuntungan 20 hingga 50 ribu rupiah. Bukan uang yang bernilai besar, namun sangat bermanfaat bagi Mak Muah dan suaminya. Meski sedikit, yang penting mengandung keberkahan di dalamnya. Mak Muah biasa mengambil singkong sebagai bahan baku utama kecimpring di kebun milik tetangganya. Beruntung tetangganya mengizinkannya mengambil singkong dengan membayar seikhlasnya. Upami sampeuna teh kenging nyabut meser. Sampe teh 2.500 per kilo. Upami saep 10 kilo ngadamel kecimpring didamel teh 25.000. Sahabat hikmah, bahan untuk membuat kecimpring hanya singkong yang sudah tua yang dibumbui dengan garam, daun bawang, dan penyedap rasa. Singkong yang digunakan harus yang baru dipanen, agar warna kecimpring cerah dan rasanya enak serta garing saat digoreng. Cara membuatnya pun mudah. Setelah singkong dikupas, kemudian diparut dengan parutan yang halus agar tekstur kecimpring tidak keras. Potong-potong daun bawang dan campurkan dengan singkong yang sudah halus terparut. Daun bawang akan memberi aroma wangi pada kecimpring. Selanjutnya beri sedikit garam dan penyedap rasa pada adonan. Lalu aduk sampai merata. Adonan kicimpring dibentuk bulat di atas nampan khusus. Kemudian ditekan-tekan hingga pipih. Setelah tercetak semua, kicimpring dikukus dengan nampan khusus ini sekitar 10 menit sampai matang. Kecimpring yang sudah matang lalu dijemur selama 3 hari agar benar-benar kering. Lamanya penjemuran bukan tanpa alasan.
Jika kecimpring benar-benar kering, maka akan lebih awet dan tidak berjamur. Kecimpring yang sudah kering bisa digoreng dan siap dipasarkan. Mak Muah menjual satu plastik kecimpring hanya Rp5.000 saja. Selepas berjualan, Mak Muah harus bergegas pulang ke rumah karena sang suami sudah menanti. Mak Muah harus mengurus sang suami yang biasa dipanggil Abah yang sedang terbaring sakit akibat menderita MAH kronis, hipertensi dan asam urat. Mak Muah tak pernah alpa menjaga asupan makanan untuk Abah agar kondisinya tidak kian memburuk. Sayangnya Mak Muah tidak mampu membawa Abah berobat karena meski berobat gratis, Mak Muah tetap harus mengeluarkan biaya untuk ongkos menuju ke rumah sakit. Apalagi penghasilan Mak Muah dari berdagang kecimpring harus digunakan sebagian untuk mencicil hutang kepada tetangganya. Si Abah berobat agung atuh dah sama tanana. Nyai karena 1,5 juta deui mah aya. Berobat mah pat mah udur teu damang nyeri sampean ieu sateruk. Alhamdulillah kata ayeuna teh upami tas icalan teh meser obat di apotek, kadangan diparios ka dokter. Mah teh kitu da ararudur si Abahna sareng emana. Mak Muah dan Abah hanya bisa pasrah dan bersabar atas keadaan sakit mereka. Tak henti-hentinya mereka berdoa agar Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat penyakit mereka. Sahabat hikmah, dalam kondisi sakit, seorang muslim tidak sepatutnya mengeluh dan berputus asa. Karena tidak selamanya sakit bernilai musibah, melainkan adalah cara Allah Subhanahu wa Ta'ala menyayangi hambanya. Terkadang terbit rasa rindu pada ketiga anaknya, apalagi di usia senja ini. Pasti ada keinginan untuk selalu berkumpul dengan anak dan cucu. Akan tetapi, Mak Muah mengerti jika anak-anaknya pun tidak hidup berkecukupan sehingga harus memenuhi kebutuhan keluarga mereka masing-masing. Ararudur si Abahna sareng emana. Murang kali atas teu aya nu sabumi atas Marisa. Atau rumah tanggi gaduh sakedik oge putra gaduh 3 gitu. Setiap kali kesedihan mendera tempat yang mengadu hanya satu, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sholatlah yang menjadi penenang jiwa Mak Muah. Ia percaya hanya Allah yang akan mendengarkan doa-doa hambanya. Salah seorang sahabat Rasulullah yaitu Abu Umamah pernah gelisah dan kebingungan karena hutang yang belum terbayar. Ia termenung di masjid. Rasulullah datang dan memberikan doa kepada Abu Umamah untuk diamalkan. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kegundahan dan kesedihan. Dan aku berlindung kepadamu dari kelemahan dan kemalasan. Dan aku berlindung kepadamu dari sifat penakut dan bakhil. Dan aku berlindung kepadamu dari lilitan hutang dan pemaksaan orang lain. Hadis riwayat Abu Daud.